kalian kayak aku pengen S2 kan gitu kan. Udah aku cari-cari tuh univ mana nih kira-kira yang buka. Halo semua, kembali lagi di podcast Bisasi, Bincang Sana Sini. Saya Alia yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Nah, baik di sini kita akan menghadirkan seorang narasumber kita yang dimana ada definisi kalimat yaitu sejauh-jauhnya merantau pasti akan kembali. Beliau adalah mahasiswa STIS Al-Wafa di bidang hukum dan sekarang beliau menjadi dosen di STIS Al-Wafa juga. Mari kita sambut yaitu Katasya Fadiatul Haya SHMH. Halo Kak, apa kabar? Baik. Al, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semangat banget nih kayaknya siang-siang terus semangat. Iya, semangat banget nih Kak siang-siang kayak gini. Oh iya Kak, dulu kan Kakak itu S1-nya di sini ya, di kampus tercinta kita. Iya. Nah, gimana sih Kak S1 Kakak waktu di sini itu pada tahun berapa? Dan kalau nggak salah itu zamannya COVID ya Kak? Iya, pertengahan ya, lebih Iya. ke pertengahan. Nah, dulu kan aku itu S1 di Al-Wafa kita masuk tahun 2019 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada angkatan 7 ya, sekarang udah sampai angkatan 7. Nah, kan kalau aku itu angkatan pertama gitu kan. Nah, kita masuk tahun 2019. Waktu itu mungkin mahasiswanya masih banyak nih, mungkin kayak banyak banget sampai 80 gitu kan. 80 orang satu angkatan. HES itu bisa 35 lebih gitu kan. Sekarang rasionya kan paling anak-anak HES 28 gitu kan ya. 20 ada sekarang. Kalau yang semester angkatan 7 itu sekitar 12 orang doang gitu. Nah, waktu angkatanku tuh memang banyak banget ya, baru dibuka gong banget gitu kan. Terus pendaftarnya juga banyak. Nah, angkatan kita tuh tadi jadi sampai kita lulus itu hampir 80 orang gitu. Jadi mungkin beberapa ya tadi yang kata Alia sampaikan sempat ada pandemi ya gitu yang membatasi kita akhirnya kuliah online gitu kan. Bener nggak ada kegiatan yang tadinya anak BEM sana sini gitu kan, lagi ini ya banget nih proker-proker gitu kan, tiba-tiba jedar gitu kan, pandemi udah kita di rumah. Apa yang kita lakukan? Ya hanya kuliah online selama kurang lebih sih 2 tahun ya, hampir kuliah. Masuk-masuk udah semester tua gitu kan, tiba-tiba suruh buat skripsi. Nah, lebih ngangengong lagi gitu kan, apa nih tiba-tiba buat skripsi, kita aja kuliah online ya. Tapi karena semua itu bahasanya force majeure ya, jadi keadaan memaksa gitu kan, memang semuanya jadi PJJ gitu kan. Nah, akhirnya kita berusaha untuk menyesuaikan lah, memang kan semuanya terdampak pandemi gitu sih. Jadi angkatan 2019 lulus 2023 Oktober. Oke. Waktu itu tantangannya gimana sih Kak? Kayak angkatan 1 tiba-tiba pandemi gitu loh. Di era pandemi itu apa sih tantangan terbesarnya saat kuliah? Oke, kalau misalnya tantangan terbesar efek dari pandemi tadi itu lebih kepada nggak konsensi. Sekarang gini aja teman-teman, kalau misalnya beberapa dosen menyelenggarakan sinkronus ya, jadi kuliah online, itu apakah teman-teman stay on di depan laptop gitu? Jujur aja deh gitu kan, enggak kan? Kadang-kadang kita distraksi nih, ada nih buka check out Shopee, bentar ada notif, lihat dulu, itu pasti distraksi gitu ya. Bayangin aja 2 tahun semua mata kuliah itu kita online gitu. Jadi ya gimana kita nanti eksplorasi aja sendiri gitu kan, dan kesadaran sih, lebih kesadaran. Mungkin yang bikin panik itu karena nggak ada kegiatan, jadi bener-bener kita dikurung di rumah. Mending ya kalau misalnya online teman-teman masih bisa ngafe, ini bener-bener di rumah gitu kan. Sampai beberapa 1,5 tahun kita di rumah, nggak ada kegiatan. Yang tadinya mahasiswa di asrama seru gitu kan, tiba-tiba kita dipulangin, terus kita kuliah online, jadinya satu belajar jadi nggak paham. Dosen pun banyak keluhan, mahasiswanya datang join Gmeet-nya telat, jaringan bilangnya unstable, terus pada biasa nggak mau buka kamera. Jadi mungkin dosen-dosen ngerasa ini ada nggak sih mahasiswanya kayak gitu kan, harus interaktif ya. Itu sih problem-problemnya. Paling nanti UAS juga harus jaringan, kita harus ngumpulin problem-problemnya itu. Tapi balik lagi ke diri sendiri gitu kan, mau sampai kapan dan mau bagaimana kita merespon keadaan tersebut. Oke, nah gimana sih Kak, katanya Kakak setelah lulus dari STIS Al-Wafa ini Kakak melanjutkan S2 di UNES di UNES, di Universitas Negeri Malang. Semarang. Oh, Semarang, ya. Di UM, kalau Malang tuh UM. Nah, itu gimana sih Kak, kayak ada nggak pelajaran ketika belajarnya itu paling signifikan antara
di S1 sampai S2 tuh yang signifikannya apa gitu terkait pembelajaran? Oke, kalau untuk pembelajarannya mostly adaptif ya. Jadi kita harus adaptif. Pertama-tama tuh bener-bener kayak kita kalau anak tuh niat dulu ya. Jadi dari dulu gitu kan. Memang basicnya teaching gitu ya, mengajar. Jadi kayak coba deh kantoran gitu kan, coba deh, nggak mungkin say no sampai sekarang gitu kan. Ada tawaran pun nggak diambil gitu kan. Kayak memang my passion is teaching gitu kan. Aku tuh suka ngajar gitu kan. Kalau bilang gaji atau apa, aku dari dulu ngajar kayak gitu kan. Hobinya. Iya, memang passionnya. Jadi kayak dulu tuh pandemi pun, ini cerita sedikit ya. Jadi waktu itu skripsi kan kalau teman-teman magang itu setelah magang gabut kan, nggak ngapa-ngapain. Nah akhirnya aku coba apply gitu ya, apply kerja jadi kepala sekolah gitu. Jadi waktu skripsi itu kepala sekolah gitu kan. Sekolah apa? PAUD. Jadi aku udah punya pengalaman ngajar dari bocah PAUD sampai mahasiswa gitu kan. Ibaratnya mungkin emang hukum nyambung gitu kan ya, karena bagi aku kalau ngajar itu metode, bukan bagaimana kita menguasai materi, bagaimana kita menyampaikan. Metode masing-masing, setiap guru, setiap dosen itu pasti punya metode masing-masing dalam mengajar ya. Jadi kita punya passion untuk metode sendiri. Dan jadinya waktu skripsi gitu kan, udah selesai lagi magang, daripada gabut gitu kan, ya udah tadi jadi kepala sekolah gitu kan. Sekitar 8 bulan ada lah jadi kepala sekolah anak TPA gitu kan. Kayak seru sih, kayak punya ngadepin bocil-bocil gitu kan, tantrum dan lain sebagainya. Jadi tahu perkembangan anak gitu, terus bagaimana mengajar. Nah dari situ tuh aku ngajar gitu kan. Aku ngajar aku S2 itu kan memang biaya sendiri full sampai selesai. Jadi memang dari dulu udah termotivasi aku harus S2. Aku nggak mungkin pakai uang orang tua gitu kan, karena aku udah financial freedom lah dari semester 4 itu, karena dari ngajar-ngajar tadi udah kumpulin aja uang ngajar gitu kan. Masya Allah, berarti biaya sendiri. Iya, biaya sendiri gitu kan. Terus ya udah, setelah itu memang punya komitmen. Ketika punya komitmen, kemauan yang kuat, pasti akan ada cara dan doa gitu kan. Menurut aku tuh itu aja sih kuncinya. Ya udah, jadi aku spending ngajar mungkin budgetnya memang nggak berapa, tapi aku kumpulin terus gitu kan. Aku kumpulin. Nah setelah S1 selesai Oktober gitu kan. Nah kebetulan waktu itu aku udah ke Semarang gitu kan, karena ada dipanggil lah sama keluargaku gitu kan ya. Ya udah di sini aja kerja gitu kan, daripada jadi guru gitu kata mereka, mendingan kerja kantoran. Nah ya udah, akhirnya aku coba ke Semarang. Sekalian deh kayak aku pengen S2 kan gitu kan. Udah aku cari-cari tuh Undip mana nih kira-kira yang buka. Waktu itu pengen Undip gitu kan. Undip, pilihannya Undip, terus ada juga di UIN, pengen UIN lanjut HES gitu kan. Tapi kali kalau HES ini nggak buka. Jadi karena kita semester ganjil. Jadi gini teman-teman, kalau di beberapa PTN itu dia buka 2 skema, genap sama ganjil ya. Jadi waktu genap buka juga kan, kalau kita cuma ganjil nih yang periode September Agustus itu. Nah kalau beberapa PTN BH itu dia buka 2 skema gitu kan, dia buka ganjil sama genap. Nah di waktu itu aku masuk ketika genap, jadi nanggung banget tuh. Akhir tahun Desember baru masuk, Februari sih aktif kuliah, jadi Oktober lulus, Februari kuliah gitu kan. Ya udah, kita mulai. Pas awal tadi masuk kuliah itu karena ngambilnya ilmu hukum ya, konven gitu kan, jadi agak kaget gitu kan. Oh ini kok nggak ngambil HES, nggak ada pelajaran. Mungkin beberapa ada pelajaran yang diadopsi ya, tapi kalau di S2 itu kita ada mata kuliah dasar lah, mata kuliah dasar hukum yang bener-bener kayaknya nggak dipelajarin deh waktu S1 gitu. Ini nggak dipelajarin, terus saya nggak baca ya gitu. Jadi kayak gitu, kayak politik lah, sosiologi lah, ternyata belajar. Walaupun itu, dan S2 itu lebih pada mandiri sih teman-teman. Jadi tugasnya itu harus jurnal upload. Mungkin teman-teman lebih pernah ngerasain juga kan ya. Tapi kita juga semua mata kuliah kalau kita gitu kan. Semua mata kuliah mandiri dan jurnal. Jadi dosen tuh paling cuman diskusi, terus kita ditanya. Nah kebetulan waktu S2 itu aku agak insecure dikit tuh. Jadi waktu awal-awal ini gimana gitu, nggak paham hukum gitu kan. Udah mau selesai aja gitu kan. Tapi kayak balik lagi ke niat, ngapain mau S2? Karena mau S2, coba yaudah lanjutin kerikil kan pasti ada ya. Coba fokus sama mimpi, fokus sama prosesnya. Udah tuh akhirnya mungkin karena gejolak juga, ada nenek sakit di Jakarta dan sebagainya kan. Jadi aku pengen banget tuh pulang ke Jakarta, udah nggak betah di Semarang pokoknya. Dan S2 itu yang aku juga nggak betah, karena aku ngerasa aku nggak paham hukum, sedangkan teman-temanku dari ilmu hukum ya. Jadi mereka kayak kalau ditanya nih prodinya apa, HES, apa itu HES gitu. Orang-orang nggak tahu HES itu apa. Iya, karena sedikit. Iya, yang tahu tuh pidana, perdata. Berarti mereka ngomong kayak gitu, agraria. Saya nggak tahu itu apa gitu kan waktu itu. Saya dari HES, dari mana? Di Bogor. Oh IPB ya.
apa nih IPB ada hukum pasti selalu kayak pasti gitu. IPB Selalu kan ya, ditanya selalu kayak IPB gitu. yang ditanya. Ya udah bilang sis, oh ya udah gitu kan. Udah akhirnya kita kuliah, waktu itu aku cuma 8 orang. Jadi aku sekelas cuma 8 orang, sangat kondusif ya belajar 8 orang itu, diskusi dan lain sebagainya itu di semester 1. Jadi kalau S2 itu paling 1 tahun course, 1 tahun riset. Ya, riset itu tesis sih. Nah, course itu ya udah kita kuliah teori gitu. Semester 1 kuliah teori dasar, semester 2 itu udah penjurusan. Tuh. Nah, agak dilema kan. Nah, waktu penjurusan itu aku kuliah sendiri. Jadi satu kelas sendiri. Satu kelas sendiri. Jadi kalau belajar sama dosen tatap muka gini. Wow. Oke, kayak awal-awal kayak aduh gimana nih kuliah sendiri. Yang lainnya tuh satu kelas bareng karena penjurusannya beda. Karena kalau aku ngambil perdata kan. Datanya. Perdata tuh apa aja sih komponen yang dipelajarin? Perdata tuh kan kita ngomongin kalau nggak keuangan gitu. Misalnya bilangnya tuh orang-orang kaya lah gitu kan. Hukum korporasi kalau misalnya perdata itu. Belajarnya pasar modal gitu kan, investasi, abis itu HKI, perdagangan internasional gitu kan, perdata internasional, lebih pada keperdagangannya. Ya udah, jadi ngambil konsen ke situ. Waktu itu memang sendiri gitu kan, sampai prof itu kan kalau S2 itu ngajar profesor dokter gitu ya. Selama 23 tahun saya mengajar, ini baru pertama kali mahasiswa saya ajar sendiri. Ini sekelas benar sendiri. Kalau mau kuliah ya mau nggak mau nanya gitu ya. Kayak nggak mungkin kan kita kuliah cuma diem aja gitu kan. Apalagi sendiri. Gitu. Pasti harus interaktif ya. Belajarlah di situ. Terus di satu sisi aku juga kerja kan. Jadi aku juga kerja itu nge-training orang ya. HR sama sekalian kalau malamnya ngajar. Ya, ngajar tuh selalu passion, apapun kerjanya pokoknya harus ngajar. Kalau nggak ngajar rasanya nggak punya ruh hidup gitu. Masya Allah. Tapi dengar-dengar nih kakak ini di S2 adalah lulusan tercepat ya. Kalau boleh tahu itu tipsnya gimana sih kak? Kayak lulusan tercepat, padahal kakak sendiri bilang tadi di S1 di STIS Alwafa ini kayak hukum pidananya kurang. Nah pas S2 tapi kakak menjadi lulusan tercepat bahkan gitu. Target, kita harus punya target dalam hidup. Orientasi kita hidup apa? Kita punya target, kita punya tujuan. Ketika kamu punya tujuan itu, kamu kejar tujuan itu. Karena dari awal aku nggak pengen lama-lama S2 gitu kan. Agak klise sih. Kenapa sih nggak mau lama-lama S2? Satu, ya udah nggak mau di Semarang gitu kan. Kayak udahlah balik aja Jakarta. Mau kerja apa nggak tahu. Yang penting balik Jakarta gitu kan. Udah cukup lah di Semarang. Terus agak lucunya tuh mau nikah. Karena ibuku tuh bilang kalau misalnya kalau mau nikah selesai dulu S2 gitu kan. Oke gitu kan, 1,5 tahun aku selesai gitu kan. Nah yang ketiga itu nggak mau baru UKT lah kayak gitu kan. Jadi itu motivasi banget tuh gitu kan. Makanya 1,5 tahun bukan mau menyaingin yang lain, tapi ya memang ya aku punya motivasi, aku kayak harus lulus 1,5 tahun kalau aku nggak mau bayar kuliah lagi misalnya. Atau karena bagi aku itu sebuah achievement buat aku sendiri gitu kan. Yaudah, jadi aku set target gitu kan. Nah karena aku udah setting, sebenarnya aku ganti judul tuh sampai 4 kali dan udah pernah penelitian. Jadi kalau misalnya teman-teman, ya Allah ini judul diganti, itu memang lika-liku gitu kan. Ini lika-liku penelitian skripsi. Kalau misalnya mulus aja nggak ada ceritanya, gitu kan. Itu kan riset. Oh, capable gak nih penelitian kita? Bisa diteliti nggak nih gitu kan. Itu nanti ada teman-teman akan menemukan kerikil-kerikil penelitian itu kayak data lah, terus misalnya dosennya misalnya slow respon gitu kan, atau misalnya ada dari internal kita sendiri, itu pasti ada gitu kan. Tapi gimana kita tadi punya si purpose itu, tujuan. Nah itu jadi waktu itu mungkin aku udah setting dari semester 1, aku udah buat proposal, beberapa proposal, jadi aku buat 3 proposal dan misalnya pra penelitian di beberapa lembaga ya. Karena gini, kalau misalnya kajian itu kan ada 2 ya teman-teman. Mungkin kalau di Alwafa ngeliatnya kayak teman-teman kakak-kakak kita kayaknya studi lapangan semua deh, entah itu nyebar question dan entah itu wawancara gitu kan. Tapi kalau dalam hukum sendiri dia ada 2 pembagiannya. Dia ada normatif, dia kayak studi literatur, mengkaji peraturan perundang-undang, ini sesuai gak ya undang-undangnya, udah mencerminkan asas kepastian keadilan belum ya, atau ada kekosongan hukum gak ya, atau misalnya ada frasa yang perlu diubah gak ya. Nah itu kajiannya sebatas literatur, studi literatur. Jadi literatur terus di internalisasi sama peraturan perundang-undangan itu. Nah, tapi ada juga studi hukum yang sosiologis ya, normatif sosiologis. Jadi dia ke lapangan, wawancara, humanis. Jadi pendekatannya lebih ke humanis gitu. Udah, jadi waktu itu udah pra penelitian, terus ganti beberapa judul. Nah, lucunya kenapa bisa cepet ya? Ini kunci ya skripsi, jangan ngasih tahu ya gitu. Ada kuncinya. Tips ya. Jadi kita harus tahu dosen itu risetnya kemana. Karena kalau dia suka, ini misalnya nih setiap dosen itu punya skup penelitian ya. Coba lihat aja jurnal-jurnalnya. Kita mau tahu ini bapaknya condong kemana sih, misalnya
oh ada yang wakaf zakat, nanti kalau teman-teman judulnya wakaf sama zakat pasti sama dosen ini gitu kan, kalau judulnya ini sama dosen ini. Nah jadi itu karena waktu itu dosennya yang perbankan ini agak killer, kaprodi sih, tapi deket gitu kan, kaprodi tapi kayaknya ribet deh gitu kan. Coba sama yang profesor lah, karena wah profesor tuh lebih aware sih menurut aku ya, tapi ini nggak bisa dipukul rata semuanya ya. Kebetulan memang kayaknya profnya ini baik banget, terus bener-bener ngebimbing gitu kan. Ya udah akhirnya mau nggak mau ganti judul demi dapat dosen gitu kan. Tapi dosen yang aku mau kayak gitu kan, dosen yang suportif, yang bener-bener ngebimbing gitu kan, bener-bener ngedetail, bener-bener diurai gitu semuanya. Ya udah akhirnya mau nggak mau ganti judul ke HKI karena beliau konsennya di HKI gitu kan, sama data pribadi. Tapi aku kalau data pribadi kurang secure gitu kan, karena aku nggak menguasai banget data pribadi. Mau nggak mau HKI karena udah dapat mata kuliah HKI di sini. Ya sedikit-sedikit bisa lah dibaca HKI itu apa sih, paling tentang merek dagang gitu kan. Oke nih Kak, kita kan tadi udah nanya-nanya santai ya, tapi gimana sih Kak, sekarang kan Kakak jadi dosen ya, dulunya itu ketika Kakak ketemu dosen, mungkin kayak ngumpet-ngumpet nih, ih ada dosen, tapi sekarang Kakak di STIS Al Wafa jadi dosen, yang dimana sekarang Kakak yang dikejar-kejar gitu sama mahasiswa. Dulu Kakak mungkin ngejar dosen, tapi sekarang Kakak yang dikejar-kejar mahasiswa. Nah, dan kenapa memilih untuk menjadi dosen di STIS Al Wafa gitu loh? Kenapa? Why? Iya. Perasaannya ya, kalau perasaan dulu yang tadi mungkin disampaikan itu kayak ya transformasi aja sih gitu kan. Ketika kita jadi dosen, kita menempatkan diri mau jadi dosen yang seperti apa gitu kan. Apakah memang dia yang mau terkenal killer susah dicari gitu kan, atau memang dia yang kalau bisa ya udah tujuan saya ngajar apa sih gitu kan, tujuan saya ngajar apa, saya mau jadi dosen seperti apa gitu kan. Kalau dulu aku kayak, berarti sekarang ntar aku kejar sama siswa dong. Aku nggak ada rasa kayak gitu sih, kayak ya udah yang namanya ngajar gitu kan. Mereka butuh kita nyampein materi, ketika mereka butuh bimbingan ya kita ada gitu. Jadi kayak gitu, lebih perasaannya lebih kayak gitu. Karena memang tadi kan udah disampaikan sebelumnya, memang passionnya suka di teaching gitu kan, suka di ngajar. Jadi paling cuman ada perubahan aja sih. Jadi kayak awal-awal tuh ini mahasiswa loh, ini Gen Z nih yang diajarin gitu kan. Dan mungkin umur kita nggak jauh beda ya, ada rasa pesimis, skeptis kayak ini mereka bisa respect gak ya sama aku gitu kan. Aku kan mungkin mereka bilang ini kok masih muda gitu kan, atau apa gitu kan ngajar, atau misalnya udahlah slow aja gitu kan. Tapi kan gimana kita bisa menempatkan diri, ya kita dosen, ya itu juga balik lagi ke kalian kan. Kalian tuh saya nggak minta kalian, aku nggak minta teman-teman itu mandang kayak ini dosen takzim gitu ya. Memang takzim itu penting gitu kan, tapi seenggaknya kalau misalnya ada dosen gitu kan, posisi aku gitu kan ya sebagai guru, sebagai dosen itu ditempatkan sebagai dosen gitu ya. Ketika misalnya teman-teman ada bimbingan gitu kan, ada berkaitan dengan pelajaran atau kegiatan kampus, ya kita berbaur gitu kan, sama-sama dengan posisi kita masing-masing kayak gitu. Ya gitu lah ya, jadi lika-liku jadi dosen dan dulunya mahasiswa, sekarang jadi dosen di kampus tercinta ini. Ya. Nah oke, setelah kita ngobrol santai lama-lama tadi terkait latar belakang atau background dulunya di kampus STIS Al Wafa ini, sekarang kita masuk ke pembahasan yang utama nih teman-teman, yang dimana kita akan bahas terkait Amerika Serikat yang itu sudah lama jadi negara diakuasai yang dominan banget secara global nih Kak. Nah, yang dimana berkaitan dengan sejarahnya sebagai superpower tentunya. Nah, di sini menurut pandangan Kakak, bagaimana sih sebenarnya dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap perekonomian di Indonesia saat ini? Oke, jadi kalau kita bicara Amerika nih nggak ada habis-habisnya, dia kayak ada aja gebrakannya gitu ya. Kalau ibaratnya ini baru selesai BOP kemarin, terus tiba-tiba Dadedor tanggal Februari 2002 kemarin teken tuh pemerintah Indonesia Prabowo ya kunjungan ke luar negeri gitu kan, buat tanda tangan persetujuan tarif gitu kan. Sebelumnya kalau kita mundur lagi tahun 2025, tiba-tiba Amerika menerapkan kebijakan tarif 32% ke beberapa negara. Ya mungkin Indonesia aja bukan hanya Indonesia yang terdampak, tapi negara-negara lain kayak Cina gitu kan. Terus negara-negara yang mengekspor barangnya ke Amerika itu juga kayak kena tarif gitu kan. Itu kan membebani UMKM tuh. Itu kan dampaknya ya. Jadi ketika ngeliat ini Amerika kenapa sih gitu kan, kok ini, karena ya memang dengan kita lihat model demokrasinya, model sistem pemerintahan, sistem ekonomi yang dia agak liberal, dengan sih konsep Amerika tuh ya, kalau teman-teman mungkin belajar perdagangan internasional,
ya itu ada beberapa organisasi gitu kan, instansi itu yang memang dibentuk oleh yang diperkasai oleh Amerika kayak WTO gitu kan. Terus abis itu ILO dan lain sebagainya. Nah, negara maju setingkat Amerika ini pengen negara-negara berkembang kita ikut menjadi anggota. Tapi nanti punya konsekuensi di situ. Kalau kita menutup, kita jadi perdagangan internasional kita juga stagnan gitu kan. Tapi kalau kita membuka sebenarnya ada cenderung negatifnya gitu kan. Itu mungkin ada sisi-sisi seperti itu berkaitan dengan kedaulatan nasional kita ya. Nah, yang di Amerika ini gitu kan, kalau kita tarik sejarah Amerika itu kalau nggak jauh pasti lawannya rivalnya siapa sih gitu, manuvernya siapa sih, rivalnya kan pasti si Cina, Tiongkok ya, RRC itu jadi rivalnya si Amerika. Nah ternyata kalau kita lihat dari beberapa bertolak ke tahun 2018 sampai 2007 sampai 2018 itu, sebenarnya Cina sama Amerika ini kayak kubu barat dan timur. Kalau kita lihat bener ya dalam ayat Al-Quran Masyriq wal Maghrib itu ada gitu kan. Si Cina ini timur, si Amerika ini barat. Dua negara ini sekarang lagi benar-benar jadi superpower gitu ya. Amerika dengan liberalisasinya gitu kan. Terus si Cina dengan komunisnya yang terkenal gitu kan. Dua ideologi yang berbeda nih teman-teman, komunis gitu kan sama liberal gitu kan, sosialis sama liberal gitu kan. Itu nanti punya cenderung implementasi geopolitik atau kebijakan politik internasional juga akan beda diterapin. Nah kalau yang sekarang lagi happening, mungkin teman-teman dengar kemarin tuh ada berkaitan dengan ini ya, ART ya. Jadi apa sih kebijakan ART itu ya, agreement reciprocal ya, trade itu yang berkaitan dengan kemarin tuh. Jadi Indonesia kalau saya baca di websitenya Kementerian Perekonomian itu, karena ada berkaitan dengan kebijakan Trump tadi yang tiba-tiba jeder Indonesia 32% gitu kan. Kita lihat dulu sih sebenarnya Amerika sama Indonesia ini kerjanya di bidang apa. Ternyata kita selain di perekonomian, kita tuh kuat juga di persenjataan militer. Kita tuh dapat banyak produk atau bahan impor itu, senjata kita itu dari Amerika ya, atau senjata kita tuh dari Amerika. Terus pesawat tempur kita juga dari Amerika. Itu loh. Nah sekarang kebijakannya apa sih dengan trip gitu kan. Nah kalau ART ini gitu kan. Nah ART ini ternyata mungkin udah banyak sih teman-teman ya kajiannya di YouTube, kayak pakar ekonomi Bima Yudhistira melampirkan, mengemukakan data by riset gitu. Kalau misalnya ditarik kesimpulannya, sebenarnya Indonesia ini kalau dibilang tuh banyak katanya tidak menguntungkan ya. Karena memang kenapa, ibaratnya gini deh, kalau teman-teman buat kerja di suatu tempat ya gitu kan, pasti ada kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan satu sisi, sisi lain tidak menguntungkan. Karena yang buat kebijakan siapa? Ya mereka maunya untung gitu kan. Kita kan yang ikut. Ternyata kenapa Indonesia nggak kayak Cina? Kalau Cina kan berani nih, kayak biasanya kalau kalau Cina sama Amerika tuh lu tantangin gue berani gitu kan. Ya kalau Indonesia nggak bisa, kita masih negara berkembang, udah takut deh nggak mau ngambil resiko gitu kan. Lebih baik kita negosiasi aja, karena kalau misalnya kita nggak nego, nanti efeknya sama perdagangan dalam negeri kita itu ekspor banyak. Nah tadi ditekan itu. Nah beberapanya itu tarif di Indonesia itu cenderung turun ya, katanya 19%, itu turun dari 32 jadi 19. Terus untuk produk-produk ekspor kayak kopi, kakao yang memang disuplai ke Amerika itu jadi tarifnya 0%. Nah tapi dengan kebijakan tersebut itu ada beberapa klausul ya, frasa yang menekankan kayak 240-an itu short gitu. Jadi Indonesia tuh harus mau nggak mau tunduk kan, kayak bahasanya kalau dalam hukum kewajiban gitu kan. Berarti mau nggak mau harus dilakukan kan prestasi itu sekitar 240, sedangkan Amerika cuman 17 atau 20 gitu yang kewajiban itu. Nah itu kan jadi tidak menguntungkan. Harusnya tadi ART tadi menguntungkan kedua belah pihak, malahan tadi konsekuensinya itu agak merugikan kita tadi karena bergantung ya. Jadi Indonesia ini jadi bergantung, mungkin beberapa frasanya, beberapa klausulanya, kayak misalnya nih kita tadi dalam migas itu kita nggak boleh, bahasa kita dibatasi, bahannya boleh impor dari Amerika gitu kan, nggak bisa kita misal dari Rusia yang harganya lebih murah. Nah terus kebijakan-kebijakan, ada beberapa kebijakan itu yang cukup menggetarkan UMKM ya, karena apa, misalnya TKDN gitu kan. Jadi kayak tarif, bahasa tuh TKDN tuh kayak tarif gitu deh pokoknya di dalam dinas perindustrian itu. Nah itu dibebaskan gitu kan, secara dibebaskan, nggak se-strict mungkin
yang lain. Itu salah satunya. Nah, terus juga berkaitan juga dengan waktu itu tuh saya baca gitu, baca ayam. Jadi kita mengambil bibit-bibit ayam yang proper lah ya, bibit-bibit unggul ayam. Nah, terus nanti diinin ke Indonesia. Nah, kita kan perlu tahu tuh, itu ayamnya seperti apa. Ini beda kultur ya, Amerika sama Indonesia tuh jauh beda kultur kan. Terus nanti apakah ayamnya nanti prosesnya, proses pemeliharaannya itu udah sesuai standarisasi, karena beda kebijakan di Indonesia sama di Amerika. Terus berkaitan dengan sertifikasi halal ya, itu yang cukup kemarin menggemparkan ya. Sedangkan kita aja nih sekarang kan lagi gencar-gencarnya untuk sertifikasi halal. Jadi produk-produk nih mayoritas orang Indonesia, orang tuh sekarang udah aware lah bahasanya. Kalau lihat skripsi-skripsi itu kan pasti halal gitu kan. Nah, udah aware nih terkait dengan halal gitu kan. Nah, tapi itu dibebaskan gitu kan. Itu kan berkaitan dengan kedaulatan ya. Baik lagi teman-teman ke kedaulatan Indonesia. Terus bagaimana nanti pengaruhnya. Nah, ini kan masih perjanjian, bahasa masih draft sih. Ini mau nggak nih kita lanjutin apa enggak? Nah, itu masanya tuh 90 hari. Nah, setelah 90 hari maka harus diratifikasi ya. Jadi ada beberapa kita ikut organisasi internasional kayak ILO tentang Labor Organization, terus TRIP tentang kekayaan intelektual, mau nggak mau kita meratifikasi perjanjian tersebut ke dalam hukum nasional kita. Jadi nanti impactnya di situ. Ini gara-gara ada ART berarti beberapa ada nanti undang-undang diratifikasi gitu kan, atau nanti juga berkaitan dengan peraturan menterinya. Oh, ekspor-ekspor seperti ini, impor-ekspor seperti ini loh kebijakannya. Itu cukup agak merugikan. Ini opini terbatas saja teman-teman untuk tadi konflik Iran dan Amerika itu perdagangan bebas. Iya, berarti memang sangat berdampak ya ke negara kita, yaitu negara Indonesia. Tapi tadi ada sisi positifnya juga tentunya. Nah, ini gimana sih Kak? Bagaimana posisi Indonesia dalam sistem perdagangan global saat ini? Jadi posisinya kita tuh posisinya Indonesia itu dalam perdagangan global saat ini gimana gitu? Kalau untuk posisi perdagangan global ya, kita lihat kalau mau perdagangan global berarti kan relation ya, kerjasama. Nah, kerjasama antara Indonesia dengan beberapa negara gitu kan. Entah itu misalnya kita kalau sama Vietnam nih gitu kan, kemarin kenal tuh kalau Vietnam itu sama jagung, ada beberapa komoditas di daerah Sumatera sana gitu kan. Lebih banyak daerah sih kayak Kalimantan, Sumatera itu kan prospek ya. Kita punya lahan sumber daya research alam yang melimpah, terus lalu diekspor ke luar negeri ya, memang membutuhkan. Kayak teman-teman pernah dengar daun pisang di Amerika tuh berapa gitu kan, saking mahalnya. Nah, itu apa sih, itu produk ekspor dari Indonesia gitu kan. Sampai ada itu salah satu UMKM ya di IG, dia tuh bisnis daun pisang diimpor ke Jepang, ke Amerika gitu kan. Ya, jadi itu sih kalau misalnya untuk posisi Indonesia sendiri, Indonesia tuh masih cukup aman ya teman-teman. Untuk perdagangannya kita juga bukan yang mutlak terlalu terkukung gitu, jadi kita bebas gitu kan. Misalnya paling beberapa tarif aja, tarif itu yang cukup misalnya menjadi perhatian sih dari beberapa UMKM. Nah, tapi gimana Indonesia harus merespon nih gitu kan, terkait dengan kalau di dalam perdagangan internasional itu kan ada safeguard ya, jadi kayak batasan-batasan, karena ini hubungannya cross border, lintas negara ya. Untuk perdagangannya tuh nggak ada internasional lagi gitu kan. Paling kalau di internasional kita kenapa sih PPN gitu kan, PPH, pajak-pajak atau apa namanya berkaitan dengan distribusi. Nah, kalau di luar negeri tuh kayak gimana ya, itu kan akan beda lagi, menyesuaikan yuridiksi ya, menyesuaikan hukum yang ada di negara tersebut. Nah, kalau dilihat juga dari posisi Indonesia, sebenarnya Indonesia ini diplomatis ya, jadi cenderung politiknya itu kita juga join nih ke BRICS ya kemarin ya, BRI gitu kan. Kalau produknya Tiongkok tuh kan BRI ya, Belt Road of Initiative gitu kan ya, jadi kayak lebih kepada infrastruktur. Gimana Tiongkok itu mau menggandeng negara-negara Asia untuk punya infrastruktur bagus. Nah, contohnya kereta WUS gitu kan. Nah, itu salah satu produk BRI ini. Amerika juga nggak mau kalah. Jadi intinya hegemoni dua negara ini deh gitu kan. Antara Amerika dan juga si Tiongkok ini. Mereka perang paten, mereka perang teknologi gitu kan. Ya kalau kita insya Allah masih di posisi aman, entah itu di keamanannya maupun di perdagangannya gitu. Jadi nggak terlalu banyak dampaknya sama perdagangan nasional kita. Cuman permasalahan perdagangan kita kan APBN ya. Jadi APBN gimana nih? Kalau misalnya anak ekonomi mungkin tahu gimana untuk mendongkrak sektor ekonomi real ya, untuk sektor padat karya. Karena semakin banyak usaha, semakin banyak lapangan kerja, ekonomi jadi naik dong daya belinya. Nah, tapi kalau sekarang nih turun nih, ada beberapa imbas-imbas kayak geopolitik Iran kemarin, mungkin harga
plastik yang kok plastik Iya, doang bisa plastik naik doang bisa gitu kan. Oh naik. ternyata gitu kan plastik bisa naik sumbernya gitu kan. Sumbernya itu memang kita harus dari bahan materialnya itu dari kita impor gitu kan, dari tadi selat itu gitu kan, yang harus lewat perdagangan itu, makanya jadi naik. Jadi kayak gitu sih, lebih kepada mungkin beberapa tapi tidak memang menyinggung secara keseluruhan perdagangan internasional gitu. Jadi berarti poin pentingnya itu kayak bahwa dominasi Amerika Serikat sebagai negara yang diakuasai saat ini sedang diuji ketegangannya dalam perdagangan dengan Tiongkok ya Kak ya. Jadi di sini tantangannya besar banget di Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum, tentunya mungkin kerangka hukum nasional agar kebijakan internasional saat ini tidak berbenturan dengan aturan domestik kita gitu, seperti sertifikat halal tadi. Nah mungkin sebelum kita akhiri Kak, ada closing statement mungkin dari Kakak terkait pembahasan kita atau apapun motivasi untuk para penonton. Kalau misalnya untuk closing sih lebih kepada tetap jangan lupa kita harus tetap adaptif gitu kan terhadap situasi politik, karena bukan nggak mau melek politik, jadi kalau bisa kita jadi masyarakat yang pintar gitu ya. Jadi kita aware, konsumsi banyak-banyak berita-berita jurnal-jurnal gitu yang berkaitan dengan kondisi lingkungan sosial kita gitu kan. Jadi lebih ke situ. Terus untuk proses sendiri teman-teman jangan pernah putus asa. Kalau teman-teman punya mimpi, bahasanya kayak kalau saya punya moto kayak even the best can be improved gitu, atau misalnya jadilah bintang di levelmu. Misalnya nih Ale lagi di Alova, ya coba jadi bintang di Alova dulu gitu kan, nanti baru pindah kemana, dimanapun kamu berada kamu harus jadi bintang di situ. Kita nggak perlu jadi bintang tinggi-tinggi, jadi popularitas, tapi bintang ini berdampak sama orang lain gitu kan, bisa ngasih manfaat kayak gitu. Jadi seperti itu. Terus tetap join proses dan jangan lupa trust sama doa, itu paling penting. Itu teman-teman diskusi kita kali ini ya tentang Amerika Serikat tentunya, yang dimana tadi sudah kita bahas, dan closing statement dari Kak Tasya sangat Masya Allah memotivasi kita. Intinya kita terus berusaha teman-teman, dalam keadaan apapun pasti Allah membantu kita. Jangan lupa komen, share, and subscribe podcast kita kali ini di Bisasi. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.